Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sanina jami'i wa minal anbiya wa mursalin sanila jamilul lama ila bila sanjam lauliya sadaqatul dilani sanila hasib asyari jamil mustaqim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah, wal bid'atu kama qala Syekh Zarruq fi Uddatil Murid. Wal bid'atu, adapun bid'ah, kama qala Syekh Zarruq, sebagaimana berkata Syekh Zarruq fi Uddatil Murid, di dalam kitab Uddatil Murid. Syara'an, di dalam syaratnya, ihdatsu amrin, yaitu membuat baru suatu perkara, fiddini, di dalam agama, yusbihu, yang menyerupai, ayyakuna, akan ada si perkara tadi, minhu, itu sebagian dari agama, walaisa, dan sementara tidak ada si amr itu, perkara itu, minhu, itu sebagian dari agama. Sawa'un kana, sama juga ada si amrun, perkara itu, bisurati, itu di dalam gambarnya, au bil haqiqah, atau dalam hakikatnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hada, man, barang siapa yang membuat baru, fi amrina, di dalam urusanku, kata Rasul, hada, yang ini, ma, pada sesuatu, laisa, yang tidak ada si sesuatu, minhu, itu dari amrina, bahwa, maka adapun ma, raddun, itu tertolak. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'atun, adapun setiap sesuatu yang bikinan baru, bid'atun, itu adalah bid'ah. Artinya bahwa yang disebut bid'ah menurut Ibnu Zarruq dalam kitab Uddatul Warid, secara syaratnya adalah membuat sesuatu yang baru di dalam agama, yang sesuatu itu menyerupai, seakan-akan ia dari bagian agama, sementara sesuatu itu bukan bagian dari agama. Jadi sesuatu yang bukan agama, itulah dibikin seakan-akan sesuatu yang bukan agama itu serupa dengan agama, padahal bukan, baik dalam gambarnya atau hakikatnya. Itu namanya bid'ah. Karena ada sabda Rasul, barang siapa yang membuat baru di dalam urusan kami, yaitu dalam urusan agama, membuat sesuatu yang bukan bagian dari agama, maka sesuatu itu akan tertolak, karena memang bukan agama.
kok disebut agama, maka sesuatu itu akan ditolak. Dan sabda Rasul lagi bahwa segala sesuatu yang dibikin baru itu namanya bid'ah. Waqad bayyana, dan sungguh telah menjelaskan al ulama rahimahullah annal makna, bahwa sesungguhnya makna fil hadisainil madhkuraini, di dalam dua hadis yang telah disebutkan. Jadi hadis man ahdasa fi amrina sama kullu muhdasan bin bid'atun, rajiun itu kembali litayyiril hukmi, pada perubahan hukum atau merubah hukum, bi'tiqadima, dengan bertekad pada sesuatu, laisa yang tidak ada sesuatu itu bikurbatin itu ibadah, tapi dietekadkan kurbatan sebagai ibadah. La mutlakil ihdas, bukan mutlaknya membuat hal yang baru. Artinya begini, bahwa oleh ulama dijelaskan dari dua hadis yang telah disebutkan, maknanya kembali kepada merubah hukum, yaitu dengan mengiktikadkan sesuatu yang bukan ibadah dibilang sebagai ibadah. Jadi mestinya ini bukan ibadah, tapi ini dibilang sebagai ibadah. Nah, itu yang dimaksud dengan bid'ah. Bukan mutlak membuat hal yang baru. Artinya karena membuat sesuatu yang baru itu, kalau tidak bertentangan dengan agama, maka tidak jadi masalah. Nah, maka nanti perlu dibahas di belakang, apakah itu masuk bid'ah atau tidak. Gitu. Kenapa bukan mutlak ihdas, bukan mutlak pokoknya hal yang baru itu bisa disebut bid'ah. Idqat tanawalat syariah, karena kadang-kadang akan mendapatkannya si syariah biusuliha, dengan dalil pokoknya, fayakunu, maka ada sesuatu yang baru tadi, rojian itu kembali ilaiha, kepada syariah. Gitulah. Jadi kadangkala sesuatu yang dibuat baru, yang zaman Rasul tidak ada tapi sekarang ada. Nah, sesuatu yang ada tadi, yang diadakan tadi, masih ada kaitannya dengan dalil pokok-pokok syariah. Contoh umpamanya, kayak membukukan Al-Quran. Zaman Rasul tidak ada. Tapi karena membukukan Al-Quran itu ada kaitannya dengan dalil pokok pada syariat, yaitu memfungsikan Al-Quran sebagai sebuah kitab pedoman. Maka karena ada kaitannya, maka itu masuk dalam hukum syariat itu. Au bifuru'iha, atau dengan cabang-cabangnya syariat, fayakunu makisan alaiha, maka ada sesuatu tadi dikiaskan terhadap syariat atau masuk hukum cabang. Contoh sekarang, memukul orang tua itu tidak ada hukumnya. Jadi di Al-Quran itu tidak ada, di hadis itu tidak ada. Nah, maka memukul itu kan sesuatu yang baru. Nah, tapi ketika dikaitkan dengan dalil syariat, maka dapat. Karena di dalam Al-Quran disampaikan bahwa menyakiti orang tua itu dilarang, sehingga memukul itu dikiaskan kepada menyakiti tadi. Jadi berkata aja tidak boleh, apalagi memukul. Maka hukum memukul itu juga ikut tidak boleh. Jadi hal yang baru tapi hukumnya mengikuti kepada syariat karena terdapat dalil yang menunjukkannya. Itu. Ini sama-sama hal baru. Dah. Qala berkata Az-Zarr, wa mawazinuha salah satu. Adapun pertimbangan bid'ah, salah satu itu ada 3. Jadi bahasa bid'ah di sini kita pelajari, kita pertimbangkan, kita kaji, itu ada 3 macam.
Al-awwalu adapun yang pertama ayyundara fil amril muhdas, akan dilihat di dalam perkara yang diperbarui. Jadi lihat perkaranya, perkara yang dibikin baru itu apa. Fa in syuhida, maka kalau disaksikan lahu pada perkara yang dibuat baru tadi, maqdamus syariah, keagungan syariah, wa asluha, dan pokok daripada syariat. Artinya ketika ada, setelah dilihat sesuatu yang baru ini ternyata ada kaitannya dengan dalil-dalil pokok syariat, falaisa bid'atin, maka sesuatu yang baru ini bukan disebut bid'ah karena ada keterkaitan dengan dalil pokok yang ada di dalam syariat. Wa ingkana, dan kalau ada sesuatu yang baru tadi, mimma itu sebagian dari sesuatu yang mencegah dalika, yang mencegah atau yang tercegah dalil pokok syariat dalika pada sesuatu itu bikulli wajhin, dari setiap arah. Artinya ketika sesuatu yang dibuat baru itu tadi dilihat dari sisi syariat, tidak ada keterkaitan sama sekali, bahwa batilun, maka sesuatu itu batal, wadolalun, dan sesat. Jadi melihatnya dari sana. Contoh umpamanya, jadi sholat mendekatkan kepada Allah sambil nyanyi, sambil joget, sambil itu kan jelas tidak ada kaitan dalil sama sekali dengan syariah, maka itu batal. Wa ingkana, dan kalau ada sesuatu yang dibuat baru tadi, mimma itu sebagian dari barang tarajaat yang kembali, fihi di dalamnya al-adillatu beberapa dalil, wa tanawalathu syubhah, dan mendapatkannya as-syubhatu penyerupaan, wastawat fihi al-wujuh, dan sama di dalam sesuatu itu al-wujuh beberapa segi, ketika dilihat dari beberapa sisi sama. Jadi sesuatu yang baru itu ketika dikaitkan dengan beberapa dalil agama ternyata ada penyerupaan, ada sesuatu yang sama, dilihat dari beberapa sisi ada kesamaan. Utubirat wujuhu, maka dianggap beberapa sisi tadi. Nah, ini yang masuk dalam hukum qiyas. Jadi dalam hukum qiyas itu sesuatu yang tidak ada dalilnya, maka dikaitkan dengan sesuatu yang ada dalil, terdapat kesamaan dari sekian banyak segi, maka kesamaan itulah yang harus menjadi pertimbangan sebagai keputusan hukum. Fama, maka adapun perkara tarojjaha yang menjadi unggul mindalika dari beberapa sisi tadi, rujiat, maka dikembalikan beberapa sisi tadi ilahi terhadap artinya ketika penyerupaan dari sekian sisi itu lebih unggul, maka berarti hukumnya perkara ini sama dengan sesuatu yang ada dalilnya tadi, maka tidak masuk dalam kategori bid'ah karena ada kesamaan dengan sesuatu yang ada dalilnya. Itu pandangan atau pertimbangan yang pertama. Al-mizanus tsani, adapun pertimbangan yang nomor 2, iktibar qawaidil a'immah, yaitu ungkapan beberapa kaidahnya beberapa imam wasalafil ummah, dan ulama salafnya umat, al-amilina, yang mengamalkan bitoriqis sunnah, dengan jalan sunnah. Jadi yang pertimbangan yang kedua adalah melihat kaidah-kaidah para imam atau para ulama di zaman dahulu yang melakukan jalan sunnah. Fama, maka adapun perkara khalafaha yang berselisih dengan kaidahnya para imam, bikulli wajhin, dengan beberapa
sisi atau segi. Dilihat dari beberapa sisi itu kok ternyata tidak ada yang sama dengan kaidahnya para imam zaman dahulu. Fala ibrata, maka tidak ada ungkapan bihi dengan sesuatu. Maka tidak ada ungkapan sama sekali. Artinya tidak dibilang sebagai sebuah hukum. Wama adapun sesuatu wafaqo yang sesuai usulahum pada dasar-dasarnya ulama di zaman dulu, yaitu para imam ulama salaf, fahuwa maka adapun ma hakun itu benar. Jadi kalau sesuatu itu sesuai dengan dasar-dasar yang disampaikan oleh ulama pada zaman dahulu, maka itu termasuk sesuatu yang benar. Wa ini talafu, walaupun berbeda pendapat para ulama zaman dahulu, para imam, fihi di dalam sesuatu fara'an secara cabang, wa aslan dan secara pokok. Fakulun maka adapun setiap sesuatu yat tabi'u itu ikut, atau yatba'u itu ikut aslahu pada asalnya, wa dalilahu dan dalilnya. Artinya walaupun para ulama di zaman dulu itu kaidahnya berbeda-beda, kayak contoh kaidahnya mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i itu kan beda, maka itu tidak menjadi masalah. Yang jelas ketika kita melakukan sesuatu pada saat ini yang baru tapi ada penyesuaian dengan kaidahnya para imam, ya kita ikut pada dalil yang dipakai oleh imam-imam tersebut. Waqat waqa'a dan sungguh telah terjadi min qawaidihim dari beberapa kaidahnya para imam. Annama bahwa sesungguhnya sesuatu amila yang mengamalkan bihi dengan sesuatu as-salafu ulama salaf, wa taba'ahum dan mengikuti ulama salaf al-khalafu ulama khalaf, la yasihu itu tidak sah, ayyakuna akan ada sesuatu itu bid'atan itu disebut bid'ah, wala madmuman dan juga dicela. Artinya kaidah sesuatu yang dilakukan oleh ulama salaf dan diikuti oleh ulama khalaf. Jadi umpamanya ada kaidah zaman dahulu dilakukan oleh para sahabat, terus diikuti oleh para ulama di zaman sekarang. Maka sesuatu itu tidak bisa dibilang bid'ah, gitu loh. Tidak bisa dibilang bid'ah. Kenapa? Karena pada zaman dahulu ada yang melakukannya, gitu loh. Wa ma tarakuhu bi kulli wajhin wadihin, adapun sesuatu yang mereka meninggalkannya, namanya ulama salaf meninggalkannya bi kulli wajhin wadihin dengan setiap arah atau sisi yang jelas, la yasihu itu tidak sah ayyakuna akan ada sesuatu itu sunnatan itu disebut sunnah, wala mahmud dan juga disebut mahmuda atau dipuji. Lah sesuatu yang ditinggalkan oleh mereka juga tidak bisa dianggap sebagai sunnah. Oh ini sahabat tidak melakukan, maka berarti sunnahnya ya tidak melakukan, tidak bisa begitu, gitu loh. Tidak bisa begitu. Jadi tidak melakukannya bukan termasuk dianggap sunnah, tidak bisa begitu. Wama adapun sesuatu asbatu yang mereka menetapkan aslahu pada dalil asalnya, walam yarid sementara tidak sampai atau tidak sampai anhum dari mereka fi'luhu perbuatannya. Intinya begini, sesuatu yang mereka tetapkan tapi mereka tidak melaksanakan, gitu. Tapi mereka tidak melaksanakan. Faqala Malik, maka berkata Imam Malik, bid'atun itu bid'ah. Menurut Imam Malik itu disebut bid'ah. Jadi mereka menetapkan hukum tapi mereka tidak mau melaksanakannya, maka menurut Imam Malik bid'ah. Kenapa? Li'annahum, alasannya Imam Malik, li'annahum karena sesungguhnya mereka lam yatruku itu tidak meninggalkan sesuatu illa li'amrin, kecuali karena ada sebuah perkara
indahum yang tetap di sisi mereka bihi di dalamnya. Artinya karena mereka tidak akan melakukan sesuatu kecuali mereka punya alasan tersendiri. Saya tidak melakukan ini, maka ini termasuk sesuatu yang dilarang, berarti ini sunnah. Tidak bisa begitu gitu. Itu alasannya Imam Malik. Tapi waqala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, laisa bid'atin. Jadi mereka menetapkan dalil, menetapkan sesuatu tapi mereka tidak melakukannya. Kalau menurut Imam Malik itu disebut bid'ah, kalau menurut Imam Syafi'i tidak bid'ah. Itu. Kenapa begitu? Wa illam ya'mal bihi as-salaf, walaupun ulama salaf tidak mengamalkannya. Kenapa begitu? Li'anna tarkahum. Karena sesungguhnya meninggalkannya ulama salaf lil amal, untuk melakukan bihi dengan sesuatu tadi, qad yakunu itu kadang-kadang ada liudrin, karena ada udur. Koma yang terjadi udur tadi bihim dengan mereka fil waktu, di dalam waktunya. Artinya karena memang waktu tidak memungkinkan untuk dilakukan, katanya Imam Syafi'i. Maka bukan berarti kalau mereka tidak melakukan itu bid'ah, tidak begitu. Karena mereka menetapkannya tapi mereka tidak ada waktu untuk melaksanakannya. Au lima huwa afdalu minhu, atau karena ada sesuatu huwa yang sesuatu tadi afdalu lebih utama minhu, dari apa yang ditetapkan, atau justru mereka melakukan sesuatu yang lebih afdal dari apa yang telah ditetapkan, gitulah. Jadi tidak semua mamanya ulama membuat sebuah rumusan dalam fikih. Dalam ulama fikih ya, bahwa ini adalah sunnah mamanya. Tapi dia tidak melakukan ini, tapi dia melakukan yang lain mamanya. Kadang yang dilakukan yang lain ini lebih afdal bagi dia, gitu loh. Karena lebih afdal bagi dia, maka dia tidak melakukan apa yang disampaikan, tapi dia melakukan sama yang lain. Sama halnya dengan kita ketika kita ceramah itu loh. Kan tidak mungkin toh apa yang kita sampaikan itu terus semuanya kita lakukan kan. Nah, tapi kita melakukan hal yang lain yang kadang-kala lebih sesuai dengan diri kita. Itu alasannya Imam Syafi'i. Sudah. Wal ahkam, adapun beberapa hukum ma'hudatun itu diambil minasyari', dari orang yang membawa syariat, waqad asbatahu, dan sungguh telah menetapkannya si syari' kepada hukum tadi. Wahtalafu, dan mereka berbeda aidon juga fima, di dalam sesuatu lam yarid, yang tidak terjadi lahu padanya minas sunnati, dari sunnah, atau yang tidak terjadi lahu kepada sesuatu minas sunnati, dari sunnah, mu'aridun, apa yang tidak terjadi, mu'aridun, perkara yang menentang, wala subhatun, dan perkara yang subhat. Artinya begini, ada beberapa kan hukum itu kan diambil dari orang yang membawa syariat. Katakanlah Rasul menyampaikan ketetapan hukum, kan begitu kan. Para ulama beda. Para ulama ini beda di dalam menanggapi sesuatu ini. Nah, artinya para ulama itu berbeda di dalam melakukan sesuatu ini, apakah ini ada sesuatu yang menentang atau yang serupa. Karena tidak harus persis gitu. Ada dalil, maka ini tidak ada dalil yang menentang kepada dalil yang sudah ditetapkan, atau tidak ada penyerupaan. Maka faqala Malik, dengan sesuatu yang seperti itu, maka Imam Malik berkata bid'atun itu disebut bid'ah. Kalau menurut Imam Malik, gitulah. Jadi karena hukum itu sudah ditetapkan dari syari', sementara mereka para ulama ini berbeda pendapat di dalam sesuatu yang terjadi di sunnah itu. Artinya ini kan tidak ada sesuatu tentang, maka berarti ini menjadi terhukum wajib, makanya begitu, karena tidak ada dalil penentangan atau tidak ada dalil yang menyerupai. Nah, perbedaan yang terjadi pada kalangan ulama itu menurut Imam Malik disebut sebagai bid'ah. Wa qala Syafi'i,
Dan menurut Imam Syafi'i laisa bid'atin, itu tidak disebut bid'ah. Nah, menurut Imam Syafi'i. Jadi sesuatu yang sudah ditetapkan sementara mereka itu tidak menjalankan, maka tidak menjalankannya itu menurut Imam Malik disebut bid'ah, tapi menurut Imam Syafi'i tidak disebut bid'ah. Kenapa? Imam Syafi'i wastanada dan bersandar Imam Syafi'i li hadisin pada hadis ma taraktuhu lakum bahwa afun. Adapun sesuatu yang aku meninggalkannya lakum bagi kalian bahwa afun, maka sesuatu itu dimaafkan. Jadi tidak semuanya sesuatu itu yang tidak disampaikan itu berarti ke hukum haram, tidak. Gitu loh. Karena ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasul, karena itu menjadi ma'fu. Ketika ada orang yang melakukan menjadi ma'fu. Intinya tidak segala sesuatu itu harus dilakukan oleh Rasul dulu. Tidak segala sesuatu itu harus dilakukan oleh Rasul. Nah, karena itu maka sunnah itu ada macam 3. Nah, jadi ada sesuatu yang Rasul tidak menjalankannya, tapi orang lain yang menjalankannya. Nah, tapi Rasul tahu, tapi Rasul tidak menegur, tapi Rasul tidak menjalankan. Gitu. Tapi orang lain yang maka itu menjadi sunnah takriri. Gitu. Tuh, ini memang perlu kajian khusus ya. Yang penting nanti kesimpulannya lah nanti saya contohkan nanti setelah bahas pertimbangan-pertimbangan ini. Qala berkata Sezaruk wa ala hada, dan atas penjelasan ini, atas penjelasan pertimbangan yang kedua yaitu ungkapan beberapa kaidah para imam ulama salaf tadi, ihtilafuhum terdapat perbedaan mereka fi darbil idarah, di dalam membuat kepengurusan organisasi. Sekarang hukumnya bikin kepengurusan organisasi itu gimana? Zaman Rasul kan tidak ada. Ya mana? Zaman Rasul tidak ada. Maka itu berarti bid'ah yang sesat. Apakah begitu? Nah, gitu masalahnya. Jadi ada ketua, ada wakil, ada apa. Itu kan zaman Rasul kan tidak pernah bikin begitu. Nah ini menjadi perbedaan ulama di dalam hukumnya membuat kepengurusan itu. Nah, membuat kepengurusan itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Nah, menurut Imam Syafi'i itu bukan bid'ah. Karena sandarannya Imam Syafi'i ma taraktuhu lakum bahwa afun. Sesuatu yang kami tinggalkan di zaman dulu itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Bukan berarti dibid'ahkan atau dijelekkan, dicacat, enggak gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua wa dzikr bil jahri. Dzikir dengan keras. Jadi dzikir pakai ya dzikir keras bagaimana yang kita lakukan itu menjadi pertimbangan para ulama dengan pertimbangan kaidah yang kedua ini, yaitu kaidah para imam di zaman dahulu. Tapi karena dzikir jahar ini ada penyesuaian dengan dasarnya ulama salaf, maka tidak menjadi masalah. Kalau tidak sesuai itu baru batal dan sesat. Wal jam'i, dan membuat perkumpulan, membuat jamaah, ya membuat organisasi lah istilahnya. Zaman dulu kan tidak ada tadi kan iya. Nah, tapi baru di zaman sahabat Sayyidina Ali kan mulai berkata bahwa sesuatu yang batal di manage, ya kan di bin nidam itu lebih utama dari sesuatu yang benar tapi tidak di manage. Maka memanage itu ada kaitannya dengan sebuah organisasi, gitulah. Wa du'a, dan doa itu juga menjadi perbedaan pendapat. Itu warada, karena telah sampai fil hadis, di dalam hadis at-targhibu. Targhib itu adalah rekomendasi. Artinya sesuatu yang
sebuah anjuran gitu aja. At-targhibu fihi, jadi sebuah anjuran. Di dalam hadis ada itu anjuran itu, tapi walam yarid dan tidak berlaku anis salaf dari ulama salaf fi'luhu melakukan itu. Jadi ada anjuran di dalam hadis tapi ulama salaf tidak melakukannya. Nah, sudah. Summa kullu qailin, kemudian setiap orang yang mengatakan la yakunu itu tidak ada si qail, mubtadi'an itu orang yang membuat bid'ah, indal qail menurut orang yang mengucapkan, bimuqabilihi dengan bandingannya, lihukmihi pada hukum mereka. Artinya begini, jadi kalau si A mengatakan iya, si B mengatakan tidak, maka si B tidak boleh menganggap bahwa si A ini adalah pembuat bid'ah. Begitu juga sebaliknya. Jadi karena ada sesuatu muqabil, sebuah perbandingan itu, maka tidak boleh mengatakan bahwa yang lainnya itu bid'ah. Bima dengan sesuatu adahu yang menjalankannya ilaihi, atau yang menjadikannya ilaihi terhadap apa ijtihadnya dia. Alladzi la yajuzu yang tidak boleh ta'atihi untuk melewati ijtihad itu. Artinya begini. Jadi mereka kan punya ijtihad sendiri. Ya. Nanti di bawah ada contohnya. Ada Rasul menyampaikan seperti ini. Menurut pemahamannya yang satu iya, menurut pemahaman yang lain tidak. Maka ini tidak bisa mengatakan yang satunya ini bid'ah. Dan yang satunya juga tidak bisa mengatakan kepada lainnya bid'ah karena beda pemahaman. Nanti contohnya di belakangnya. Walayasihu dan tidak salahu bagi si qail al-qaulu ucapan bibutlani muqabilihi dengan membatalkan bandingannya liqiyami syubhati karena terjadinya penyerupaan. Walau kila dan kalau diucapkan bidalika dengan batal la ada, maka berarti telah menjalankan sikil tadi ila tabi'il ummah kulliha, untuk mengatakan bid'ah kepada umat semuanya. Jadi tidak bisa menyampaikan berarti si A tidak sama dengan saya itu batal. Tidak bisa begitu. Itu tidak batal, tidak boleh dilakukan. Kalau ini diperbolehkan model seperti ini, maka akan terjadi pembiahan kepada semua umat. Karena orang mesti tidak sama. Gitu. Tuh. Waqad urifa dan sungguh telah diketahui anna hukmallahi bahwa sesungguhnya hukumnya Allah fi mujtahidil furu di dalam mujtahid perkara cabang ma itu sesuatu adahu ilaihi ijtihaduhu, yaitu yang menjadikannya ilaihi terhadap ma apa ijtihaduhu ijtihadnya. Artinya bahwa telah kita ketahui bersama bahwa hukumnya Allah pada mereka orang yang ahli ijtihad itu yang menurut hasil ijtihadnya. Jadi kalau menurut dia ijtihadnya haram ya sudah haram. Satunya hasil ijtihadnya halal ya halal gitu. Jadi menurut ijtihadnya, karena itu manitahada wa asaba falahu ajrani wa man ijtahada wa ahta'a falahu ajrun wahidun. Orang yang berijtihad kalau benar dia dapat 2 pahala. Orang yang ijtihad tapi kalau salah maka dia dapat 1 pahala. Kenapa bisa seperti itu? Karena mujtahid itu tidak berjalan dari hawa nafsunya, tapi betul-betul menggali dari segala upayanya secara syariat. Sawaun kulna, begitu juga kita berkata al-musib wahidun au muta'addidun, bahwa orang yang benar itu 1 atau banyak, itu terserah kita. Lah ini ya. Waqad qala, ini dalilnya penjelasan yang di atas tadi. Waqad qala dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadun al-asra. Jangan sampai sholat seseorang pada sholat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali di Bani Quraidah. Pokoknya rombongan ini jangan sampai ada seseorang yang sholat kecuali kalau nanti sampai di Bani Quraidah. Kata Rasul, fa'adrakahum al-asr fit tariq.
ketika berjalan ke Bani Quraidah, maka fa'adrakahum, maka menjumpai mereka al-asr, waktu asar, fitarik, di tengah jalan. Belum sampai di Bani Quraidah, di tengah jalan ternyata sudah waktu asar. Padahal Rasulullah tadi bersabda jangan sampai sholat asar. Bagaimana seperti itu? Faqala ba'duhu, maka berkata sebagian sahabat, umirna bil ajalah, kita diperintahkan dengan segera sholat. Kata yang satunya, wasallu fitarik, dan mereka sholat di jalan. Jadi kata yang salah satu sahabat, sebagian sahabat, kita ini diperintah untuk segera sholat asar. Ayo sudah sholat. Padahal tadi jangan sholat kecuali sampai di Bani Quraidah. Wa qala Harun, dan berkata yang lainnya, umirna bis sholati hunaka, kita ini diperintah sholat di sana di Bani Quraidah. Fa'aharu, maka menunda mereka. Jadi Rasulullah bersabda satu kali, tapi pemahaman dari sebagian sahabat berbeda, gitu kan? Yang satunya kita harus segera sholat karena kita diperintah untuk segera melakukan sholat di tengah jalan sehingga mereka sholat. Yang sebagian yang lain, oh enggak, kita nanti sholat di sana karena Rasulullah tadi merintah kita enggak usah sholat asar kecuali setelah nyampe di sana. Walam ya'ab, dan tidak mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala wahidin minhum, terhadap salah satu dari mereka. Dan Rasulullah tidak mencela kepada mereka yang berbeda pendapat. Maka bagaimana? Padahal maka menunjukkan dalika, kejadian ini, ala sihhatil amal, terhadap sahnya beramal, bima, dengan sesuatu, fuhima, yang dipaham, minasyari'i, dari orang yang membawa syariat, idalam yakun anil hawa, idalam yakun, apabila ada pemahaman itu, apabila tidak ada pemahaman itu, an hawa, itu keluar dari hawa nafsu. Jadi kita memahami hadis, kalau kita beda pendapat itu bukan masalah karena sudah terjadi. Jadi Rasulullah memerintahkan, ayo kita tidak usah sholat pokoknya nanti kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Ternyata di pertengahan jalan waktu sholat asar sudah nyampe. Gitu loh. Maka sebagian sahabat, kita ini diperintah untuk segera sholat. Ayo sholat sudah. Nah, yang satunya, loh kita ini diperintah nanti kalau nyampe di sana sholatnya, maka tidak usah sholat sekarang. Nah, perbedaan itu tidak dicela oleh Rasul. Maka ini menunjukkan bahwa kita boleh melakukan sesuatu menurut pemahaman kita terhadap hadis yang ada, dengan catatan pemahamannya tidak dari hawa nafsu. Gitu. Karena itulah kenapa kita harus taklid, harus ikut madhab, gitulah. Karena para ulama madhab itu memahami, mengkaji dalil itu sudah menurut mereka, dengan upaya yang tulus, yang ikhlas dan bersih dari maksiat. Ya kalau kita sendiri kan beda. Kalau kita ini kan kalau sekiranya ndak sesuai dengan maunya kita kan ndak mau. Kan itu celakanya. Apalagi kalau begini, ente ndak sah. Kenapa? Karena menurut saya begini, ente harus ikut saya, tambah ndak karuan lagi. Paham nggih? Nah, dari sini kita sudah mulai bisa memahami bahwa di dalam pemahaman bid'ah itu adalah sesuatu pemahaman itu ada banyak pertimbangan. Sudah. Al-mizanu salis, pertimbangan yang nomor 3. Mizanu tamyiz bisawahidil ahkam, yaitu pertimbangan membedakan dengan kesaksian beberapa hukum. Wahwa, adapun membedakan kesaksian beberapa hukum tafsili itu, tafsili disebut terperinci, ya, termasuk golongan tafsili. Yang qasimu, yang terbagi si tafsili ini, ila aksami syariatis sita, kepada pembagian syariat yang 6. Akni yaitu al-wujub, wajib, wan nadbah dan sunat, wa tahrim dan haram, wal karoha dan
wa hilafal aula dan hilaful aula, wal ibaha dan mubah atau ibaha. Nah, ini sawahidul hukumnya di sini. Jadi terbagi menjadi 6 tadi. Ada yang wajib, sunnah, tahrim, haram, makruh, hilaful aula dan mubah. Fakulluma, maka adapun setiap sesuatu inhasa yang condong li aslin pada dalil pokok, dalil asal, biwajihin soihin, dengan sisi yang benar, wadihin yang jelas, la bu'da fihi, yang tidak jauh, yang tidak jauh fihi di dalam dalil asalnya tadi, maka ulhiqabihi, maka harus disamakan sesuatu tadi dengan apa yang ada dalam dalil asal tadi. Jadi ada sesuatu, ini ada dalil asal, makanya di dalam dalil asal ini haram, katakanlah gitu. Kita ini melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, maka kita lihat ketika sesuatu ini lebih condong kepada yang berdalil tadi pada sisi yang benar, makanya dalam sisi apanya namanya. Contoh gini aja sudah. Kalau contoh begitu agak bingung ya. Memukul orang tua. Itu kan tidak ada dalilnya. Dalam Al-Quran yang ada adalah mengatakan kepada orang tua tidak boleh. Kan gitu ya, haram hukumnya. Maka bagaimana hukumnya memukul orang tua? Maka dilihat dari sisi mana ini. Nah gitulah. Ketika dilarikan kepada dalil asal. Oh ternyata sama-sama menyakit. Bahkan lebih menyakitkan daripada berkata maka hukumnya memukul menjadi haram. Paham? Sama dengan harta bendanya dibandingkan dengan budak yang ada itu. Sama dengan itu. Nah, banyak nanti di sini saya bacakan yang ini penjelasan daripada hadis yang masalah bid'ah itu. Sudah. Wa mala fahuwa bid'atun, adapun sesuatu la yang tidak ada kecondongan, tidak ada keterkaitan sama sekali dengan dalil asal, dengan syariat, bahwa maka adapun sesuatu itu bid'ah. Karena memang sudah tidak ada kaitannya sama sekali gitu loh dengan syariat. Maka itu baru bid'ah. Loh, kalau kayak tahlil, baca la ilaha illallah, kan kaitannya dengan syariat kan ada mangkola la ilaha illallah, lisan kan ada kaitannya. Itu beda lagi. Wa ala hadal mizan, dan terhadap pertimbangan ini jara katsirun minal muhaqqiqin, melakukan orang banyak dari ulama muhakkik, ulama yang ahli tahqiq gitu lah. Wa tabaraha, dan bilangnya min haisul lugat, artinya wa tabaraha, dan mereka membilangnya pada sawahidil ahkam. Kenapa mereka melarikan ungkapan kepada pembagian hukum yang 6 tadi, wajib, haram? Kenapa? Min haisul lugat, dari sisi bahasa, litakrib, karena tujuannya untuk memudahkan. Karena kalau kita untuk mengkaji hukum tanpa ada bandingan yang sudah jadi, kita kan sulit kan. Ini hukumnya gimana loh? Kalau tidak ada ketentuan wajib, haram, makruh lebih dulu, kita akan sulit. Maka untuk memudahkan, yang ketiga ini yang banyak dipakai oleh para ulama. Artinya ketika ada sesuatu, contoh kayak televisi. Televisi ini hakikatnya hukumnya apa? Boleh, haram, apa kan ada patokannya kan? Nah inilah, karena itu yang lari kepada pembagian hukum tadi karena ada. Maka dilihat dulu. Sesuatunya ini ketika dilihat, maka ada faktor yang lebih condong ke haram, ya jadinya haram. Kalau ada faktor yang menjadi condongnya ke mubah, yang menjadinya mubah, begitu. Paham nggih? Nah, itu yang banyak yang dipakai. Wallahu a'lam. Dah. Sumakola kemudian berkata, sesarku asamuha, adapun pembagian bid'ah itu salah satu ada 3. Jadi pembagian bid'ah itu ada 3. Jadi kalau urusan bid'ah mahmudah, bid'ah hasanah, itu sebenarnya tidak ada qadhiyahnya ya. Itu hanya ketika ada penyesuaian seperti mana tadi. Kalau di sini, kalau ada yang sesuai dengan syariat, dengan dalil, maka tidak disebut bid'ah. Kan begitu kalau di sini. Cuma kalau kita itu disebut bid'ah mahmudah, kan gitu kalau kita. Nah, kalau di sini tidak ada.
Al-bid'ah as-syarihah. Ya. Yang pertama adalah bid'ah yang jelas. Ya, bid'ah yang jelas. Wahia yaitu ma'usbitat min ghairi aslin syar'iyyin. Sesuatu yang ditetapkan dari selain dalil asar syara. Fi muqabalati ma, di dalam membandingi sesuatu sahabat yang tetap syara'an di dalam syara, min wajibin dari wajib, ay sunnah, ay mandub, au ghairihi. Nah, jadi memang sesuatu yang diambil tidak dari syariat sama sekali, lepas dari syariat sama sekali, itu jelas sesuatu yang apa nih, bid'ah yang soreh gitu lah. Nah, kalau di sini contohnya sini ada. Nah, di sini ya. Jadi al-amalul mardudah. Nah, kalau di sini disebut al-amalul mardudah. Nah, al-amalul mardudah itu amal-amal yang tertolak. Artinya yang jelas disebut sebagai bid'ah dalalah. Contohnya namanya di sini. Nah, al-amalul mardudah itu ada dua bagian. Satu ada ibadah, dua ada muamalat. Nah, ini sama dengan yang ini. Ini kan jelas bid'ah, kan tertolak ya kan. Yang ibadah contohnya, wa misalu dalika ayyataqarraba ilallah bisima'il agani au biruqas au binadri ila wujuhin nisa. Contohnya, ia ingin mendekat kepada Allah dengan melihat wajah wanita cantik. Kan jelas tidak ada kaitannya itu dengan syariat. Jauh. Bahkan mematikan, fa'amatat sunnatan, maka mematikan si bid'ah tadi kepada sunnah. Jadi memang menghapus kepada sesuatu yang sunnah. Au abtalat haqqon, atau membatalkan sesuatu yang hak gitu. Itu jelas bid'ah yang sholeh. Wahadi syarrul bid'ah, adapun ini adalah sejelek-jeleknya bid'ah. Jadi memang mematikan sunnah, mematikan sesuatu yang hak gitu. Nah, ya contoh kayak ini tadi. Kan takarub dengan, lah ini kan berarti menghilangkan bahwa hukum takarub itu harus seperti ini, kan hilang. Karena harus melihat au bikas firasi fi ghairil ihram, dengan membuka kepala, lah ini masih mending. Yang ini bisimail agoni, takarub dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian. Lah ini jelas bid'ah. Kalau itu ditetapkan kan nanti bahaya. Mau apa? Mau takarub kepada Allah, nyetel dangdut. Nah, ini kan repot. Au birqos, atau dengan joget. Kenapa kamu joget? Karena saya ingin takarub kepada Allah. Ini kan menjadi salah jadinya. Itu ibadah yang batal. Muamalah juga begitu. Yang muamalah dicontohkan rawa al-Bukhari wa Muslim anna Rasulullah ja'ahu sa'ilun faqala innabni kana asifan ala fulan bazaniya bi imratihi faqadaitu minhu bi mi'ati syatin wa hadim faqala an-nabi al-mi'atu syat wal hadim raddun alaika. Jadi ada seseorang yang menjadi buruh bekerja kepada orang lain. Setelah itu orang yang bekerja ini menzinai anaknya, anak perempuannya. Terus dia berkata, saya melakukan zina, tapi saya akan tebus saja dengan harta. Jadi mi'atu syat, saya tebus dengan 100 kambing. Maka hukum ini berarti telah mematahkan, itulah, mematikan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah bahwa orang yang zina harus diranjam. Nah, itu yang baru bid'ah yang tulan itu kan yang tidak dipakai oleh Rasulullah. Artinya itu sesuatu yang dibuat-buat yang tidak ada di dalam agama Rasulullah. Jadi bid'ah itu tidak harus karena tak ada Rasulullah. Enggak. Zaman Rasul itu Rasulullah menetapkan A, ini kok bikin B gitu lah. Ini berarti laisa fi amrina ada bahwa raddun gitu. Paham? Gitu. Nah, terus wa in kana laha alfu mustanatin, walaupun ada bagi si bid'ah tadi 1000 dasar minal usul dari dalil asal alwil furu fala ibrata bihi, maka tidak dibilang semuanya itu. Walaupun ada 1000 tapi karena mematikan sunnah, ya kan, mestinya seperti ini terus dipatahkan, maka itu tidak dibilang masuk dalam bid'ah yang jelek.
Asani yang kedua al bid'aul idafiyah, ada bid'ah idafiyah. Ya. Wahya yaitu bid'ah idafiyah allati tudafu li amrin, yaitu yang disandarkan kepada sesuatu lausul lima minha, kalau diterima sesuatu tadi ya minha dari bid'ah lam tasih al munazaah, maka tidak sah al munazaah perdebatan fi kaunihi sunnatan au ghairu bid'atin, di dalam adanya sesuatu itu disebut sunnah atau disebut selain bid'ah, bila hilafin dengan tanpa hilaf, au ala hilafin atau terdapat hilaf mimma taqaddama dari sesuatu yang telah lewat gitu loh. Jadi idafi itu menyandarkan kepada sesuatu yang merusak kepada hukum yang telah ditetapkan. Asalis yang nomor 3 al bid'aul hilafiyah, yaitu bid'ah hilafiyah. Wahya yaitu al mabniyatu ala aslaini yatajadabuhuma kullun minhuma, yaitu bid'ah yang dibangun atas dua dasar dalil yang saling menarik. Artinya yang satunya menafikan ini, yang satunya menafikan ini, saling menarik. Faman qala bihada, ya. Faman maka adapun seorang qala yang mengucapkan bihada dengan asal ini, qala maka ia berkata bid'atun. Wa man qala bimuqabilatin, barang siapa yang mengatakan dengan sebaliknya, dengan bandingannya, qala sunnah. Nah, kama taqaddama fi darbil idarah wa dzikril jamaah, sebagaimana yang telah lewat di dalam contoh membuat kepengurusan organisasi dengan zikir secara jamaah. Jadi ada yang mengatakan satunya sunnah, ada yang mengatakan satu bid'ah. Maka ini kan saling menarik gitu lah. Nah, itu namanya bid'ah khilafiyah di situ. Dah. Wa qala al-alama Muhammad Waliyuddin As-Sabsiri fi Syarhil Arba'in Nawawi, di dalam syarah kitab Arba'in Nawawi ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adasa hadasan aw awa muhdisan fa alaihi laknatullah, barang siapa yang memperbaharui pada perkara yang baru, awa atau dia membuatmu menjadi muhdisan sebagai orang yang membuat sesuatu yang baru, fa alaihi laknatullah, maka tetap terhadapnya laknatullah, laknatnya Allah. Wadahala, dan masuk fil hadis, di dalam hadis al-uqudul fasidah, beberapa akad yang fasidah. Lah kalau ini penjelasan hadis ini, yaitu di dalam fikih itu kan sudah dijelaskan bermasalah akad-akad ya, kayak di sini ada muamalah. Jadi kalau akad itu sudah ada syarat rukunnya, kalau dipenuhi syarat rukunnya menjadi sah. Tetapi kalau syarat rukunnya itu tidak dipenuhi, maka akan menjadi tidak sah. Nah, maka tidak sesuatu yang tidak memenuhi kepada ketentuan itu yang disebut dengan bid'ah, gitu loh. Udah. Wal hukmu ma'al jahli, ya, dan menghukumi dengan bodoh, wal jur, dan lacut, artinya curang, wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya, mimma, dari sesuatu la yuwafiqu syar'a, yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi yang disebut bid'ah menurut Imam As-Sabsiri, jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan fikih yang sudah ada, itu baru disebut bid'ah. Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan fikih yang sudah ada, maka orang membicarakan bid'ah itu mestinya harus paham fikih lebih dulu. Jadi kalau orang tidak paham fikih, kok dia ngomong bid'ah, terus dia kan mengatakan begini biasanya, zaman Rasul kan tidak ada fikih, kan begitu ya. Zaman Rasul kan tidak ada fikih, berarti fikih itu bid'ah. Itu kan orang yang tidak ngerti. Fikih itu di dalamnya adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasul, itulah. Dan berikut di sana ada pengembangan. Pengembangan itu yang masuk, yang dibahas seperti tadi itu. Contohnya umpamanya di sini al-amalul maqbulah wa hunaka a'malun wa umurun mustahtisatun, ya, la tunafi ahkam syariah,
Jadi amal-amal makbulah, amal-amal yang bisa diterima. Di sana ada beberapa amal dan beberapa perkara yang baru. Ya, tetapi perkara itu tidak menafikan hukum syariat. Nah, gitulah. Tidak menafikan hukum syariat. Bal yujadu fi adillati syar'i wa qawaidihi ma yu'ayyiduha. Bahkan di dalam dalil syara terdapat sesuatu yang memperkuat hal itu. Ini betul hal baru, tapi ada keterkaitan dengan dalil-dalil syara yang atau kaidah-kaidah syara yang memperkuatnya. Fahadihi la turaddu ala fa'iliha bal hiya maqbulatun wa mahbudatun. Maka amal yang seperti ini itu tidak ditolak, bahkan diterima dan dipuji. Waqad fa'ala sahabat. Contohnya, sungguh telah melakukan para sahabat kasiron banyak sekali min dalika wastajasuhu, dan para sahabat telah melakukan ini dan melestarikannya. Wa ajma'u ala qabulihi, dan mereka sepakat untuk menerimanya. Contohnya apa? Wa autahu misalin ala dalik, ada tuh lebih jelasnya contoh terhadap yang demikian itu, sesuatu yang baru tapi ada penguat dari dalil syara, intinya tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya apa? Jam'ul Quran fi adi Abi Bakar As-Siddiq. Mengumpulkan Al-Quran di dalam masanya Abu Bakar As-Siddiq. Ini kan tidak ada zaman Rasulullah. Tidak ada zaman Rasulullah mengumpulkan Al-Quran itu. Nah, di dalam masa Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan menjadi satu mushaf. Ini sesuatu yang baru. Tapi karena sesuatu ini ada dalil yang menguatkan kebolehannya, maka menjadi amal yang makbul, menjadi amal yang diterima. Kalau menurut keterangan yang di sini yang tadi itu, menurut Imam Syafi'i tidak masuk dalam kategori bid'ah. Kenapa? Karena ada keterkaitan dalil dengan dalil asal. Kenapa Rasulullah mengajarkan Al-Quran? Kan gitu toh. Nah, karena itu untuk agar Quran ini bisa diajarkan kepada yang lain, maka dibuku kan jadi ada kaitannya. Cuma kalau kita kan yang penting tidak ada zaman Rasul bid'ah, kan gitu aja kalau kita. Karena kita belum pernah belajar. Oke lah bid'ah, tapi bid'ah yang baik kan begitu jadinya. Itu kan asal-asal aja. Tapi yang penting benar gitu aja, enggak masalah. Ini contoh. Terus contohnya lagi wa kitabatu nusin minhu wa irsalih ilal amsar ma'al qura fi ahdi Utsman. Memisul al-kitabatu fi ulumin nahwi wal faraid wal hisab. Tulisan-tulisan kitab nahwu, menulis kitab faraid, menulis membukukan Al-Qur'an, menulis kitab tafsir. Itu kan tidak ada zaman Nabi. Tapi apakah itu terus bid'ah terus haram? Tidak bisa begitu. Itu malah termasuk amal yang diterima, amal yang didukung oleh dalil asal. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan agama. Di antara isi agama terdapat pada tulisan-tulisan itu. Sama dengan sekolah. Kita bikin sekolah. Ya. Kan tidak ada zaman dulu sekolah pakai sekolah bangun, apalagi sampai pakai teori. Seperti itu tidak ada. Tapi membikinnya itu karena ada mendukung kepada masalah pembelajaran agama tadi, sehingga termasuk amalul makbulah. Contoh lagi, ya banyak contohnya. Khutbah diterjemahi bahasa Indonesia itu tidak ada zaman Nabi. Nah, tapi kita kan khutbah, wahai kaum muslimin, kan begitu. Nah, gitulah. Tapi karena ada keterkaitan hukum bahwa memahamkan kepada jamaah. Ya kalau di Arab maklum mengurangnya orang Arab, ya pakai bahasa Arab, di sini pakai Arab, tidak paham semua jadinya. Jadi ada keterkaitan hukum itu, maka menurut Imam Syafi'i tadi bukan bid'ah. Tapi menurut kita yang sekedar tahu katanya ada bid'ah, saya bid'ah, ya sudah bid'ah mudah gitu aja sudah ya. Padahal menurut kajian di sini tadi bukan bid'ah. Itu contohnya. Ya. Mana lagi? Waharaja dan kecuali anhu dari hadis tadi sesuatu layah ruju yang tidak keluar andalil syar'i yang dari dalil syara, kecuali kalau masalah
masalah yang tidak keluar dari dalil syar'i. Artinya sudah sesuai dengan dalil syara, maka tidak masuk bid'ah masailil ijtihadiyah sebagaimana masalah-masalah yang diijtihadi oleh para ulama. Allati laisa bainaha wa baina adillatiha rabitun illa danul mujtahid, yang mana tidak ada di antara dalil tadi dengan di antara mana? Ya, di antara masail ya dengan dalil-dalilnya ada keterkaitan kecuali hanya donnya para mujtahid ya. Wa kitabatil mushaf, dan menulis mushaf, wa tahriril madahib, dan pembersihan atau meneliti beberapa madhab, wa kutubin nahwi, dan beberapa kitab nahwu, wal hisab, dan kitab hisab. Walida, karena inilah qasama, maka membagi Ibnu Abdissalam al hawadis pada perkara yang baru ilal ahkamil khamsah, pada hukum yang 5 gitu loh. Karena itu kalau Ibnu Abdissalam membagi bahwa sesuatu yang baru itu ada 5 hukum tadi, ada yang wajib, ada yang sunnah, begitu jadinya. Itu kalau Ibnu Abdissalam. Lah ini kan baru tidak ada jamnya, tapi ini wajib, makanya begitu. Pakola, maka berkata Ibnu Abdissalam, al bid'atu, adapun bid'ah, fi'luma, itu melakukan sesuatu, lam yuhad, yang tidak diketahui, fi asri Rasulillah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajibatan, itu wajib ya. Jadi bid'ah itu kalau menurut ini enak kan ya. Jadi bid'ah itu sesuatu yang tidak diketahui atau melakukan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul, katakanlah begitu ya. Wajibatan, baik itu sesuatu yang wajib, berarti ada bid'ah wajib. Contohnya kata alimin nahwi, kata alumin nahwi sebagaimana belajar ilmu nahwu, wa gharibil kitab wa sunnah, dan mempelajari lafaz-lafaz gharib atau asing-asingnya kitab dan sunnah. Mimma, dari sesuatu ya tawakafu, yang menjadi berhenti fahamu syariah alaihi, artinya yang menjadi terbatas fahamu syariah, pemahaman syariah alaihi terhadapnya. Artinya dulu memang tidak dibahas gitu. Maka perlu menulis kitab-kitab itu untuk membahas hal itu. Maka sesuatu yang baru itu, yaitu mempelajari nahwu, mempelajari gharibul kitab sunnah, itu hukumnya adalah walaupun di zaman Rasul tidak di jalan itu. Paham nggih? Nah, intinya begitu sudah. Kalau yang tadi itu kan agak kajiannya agak jelimet. Yang penting ini ada intinya gitu. Nah, terus wa muharramatan, dan ada yang haram. Jadi ada bid'ah itu yang melakukan sesuatu yang tidak ada zaman Rasul, itu haram, katanya Ibnu Abdissalam. Contohnya kamat habil qadariyah wal jabariyah wal mujassimah. Nah, sebagaimana madhab qadariyah, jabariyah, dan mujassimah itu kan tidak ada zaman Rasul. Nah, itu jelas haram. Nah, wa mandubatan, dan ada yang sunnah, sesuatu yang tidak dilakukan zaman Nabi tapi itu sunnah untuk dilakukan. Contohnya kaidah sirbat ya, kayak membuat pondok, wal madaris, dan madrasah, itu sunnah. Kalau wajib kan yang tidak buat kan jadi dosa, jadi sunnah. Wa kullu isanin lam yuhad fil asril awal, dan setiap sesuatu yang baik yang tidak diketahui di masa yang awal. Itu banyak sekali sesuatu yang baik yang tidak diketahui. Jadi kalau orang memang betul-betul murni tidak mau bid'ah, artinya tidak mempelajari bahwa ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, pokoknya bid'ah tidak mau, ya sudah, tidak usah sekolah. Tidak usah pegang Quran yang ada itu, karena tidak ada zaman Rasul. Ya benda, tidak usah baca hadis, buku hadis yang ada itu tidak ada zaman Rasul itu. Ya. Wah makruh, dan makruh, ada sesuatu yang tidak dilakukan zaman Nabi tapi makruh, kasur batil masjid, menghias masjid, tidak ada zaman Rasul. Nah, maka menghias masjid menjadi hukum wa taswikil masyahib, dan menghiasi beberapa mushaf. Nah. Wa mubahatan, dan ada hukum mubah, ada bid'ah yang
boleh. Kal musafaha akibat sholat subuh wal asri, seperti bersalam-salaman setelah sholat subuh dan sholat asar, boleh aja. Wong ndak ada manek kok, ndak ada yang mengharamkan. Kecuali ada dalil mengharamkan, itu baru. Itu kembali kepada tadi pembahasan bid'ah yang ada mu'aridun itu. Jadi lam yarid lahu minas sunnah mu'aridun. Kalau ada yang sesuatu yang menentang, yang manek memang ndak boleh. Nah, ini kan ndak ada dalil yang melarang, ya kan? Nah, maka ketika kita melakukan itu, maka boleh-boleh saja. Wa tawassu fil ma'kal wal masrab wal masba wal malbas wa ghairi dzalik. Dan memperluas, artinya meluaskan di dalam makanan. Istilahnya meluaskan itu makan yang enak-enak. Zaman Rasul kan, Rasulullah kan tidak mikir makan enak, tidak ada. Nah, kita makan enak, minum-minum enak, pakaian yang bagus, itu boleh aja, itu mubah gitu loh. Wa ghairi dzalik, sudah paham nggih? Jadi ternyata bid'ah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Itu. Faida arafta, maka apabila engkau mengetahui ma pada sesuatu dzikra yang sudah disebutkan, ta'lamu, maka kalian mengetahui, maka engkau mengetahui annama, bahwa sesungguhnya sesuatu kila yang diucapkan, annahu, bahwa sesungguhnya sesuatu bid'atun itu bid'ah, katihad disabah, seperti menggunakan tasbih, watalafud, dan mengucapkan bin niyati, dengan niat, watahlil, dan tahlil, yaitu tahlil indat tasadduki, ketika bersedekah anil mayyiti, dari mayyit, ma'adamil manek, beserta tidak ada dalil yang mencegah anhu, terhadap dia. Nah gitulah. Jadi ketika kalian sudah memahami yang di atas tadi, gitu kan? Memahami dari mulai Mizanul Awal sampai Mizanul Salis, dan memahami apa yang disampaikan oleh Ibnu Abdis Salam. Ketika kalian sudah tahu semua itu, maka kalian akan mengetahui sekarang bahwa sesuatu yang diucapkan itu bid'ah. Contoh seperti pakai tasbih, kan disebut bid'ah. Mengucapkan nih, melafadzkan nih, niat. Sementara tidak ada larangan di sana, tidak ada dalil yang melarang. Wa yahrumu at-tahlil, memangnya tidak ada dalil yang begitu. Nah, wa ziyaratil kubur, dan ziarah kubur, wa nahwi dalik, dan lain sebagainya. Laisa itu, ya, annama kila, khobarnya annama, laisa itu tidak ada makila tadi, bid'atin, itu disebut sebagai bid'ah. Berarti itu bukan bid'ah, gitu loh. Jadi ketika kalian sudah memahami dari atas tadi, kalian akan tahu bahwa sesuatu yang selama ini disebut bid'ah itu ternyata bukan bid'ah itu. Wa innama uhdisa min ahdil amwal, dan sesungguhnya sesuatu yang dibikin baru dari mengambil min ahdi amwalin nas, dari mengambil hartanya manusia, bil aswaq al-laila, di pasar-pasar pada waktu malam, ya, walabi, dan permainan bilqurah, dengan bola banting, wa ghairi dzalik, itu min syarril bidah, itu baru dari jelek-jeleknya bid'ah. Itu baru yang itu jeleknya bid'ah, karena memang sesuatu yang dilarang dilakukan. Sudah nggih? Ini saya akan menambah bahwa di sini di sarahnya hadis di Arba'in Nawawi kan ada man ada safi amrina hada malaisa minhu bahwa ratun. Nah ini penjelasannya diantaranya adalah di sini amalul maqbulah sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Lah terus al bid'atul madmumah wal bid'atul mahmudah. Ya. Jadi ada istilah bid'ah madmumah, ada istilah bid'ah mahmudah, gitu ya. Gitu. Jadi wanasilu ba'dal kalam alal amalil marduda wal amal mabula ina natijatin wa tihatin. Wa hiya anna ba'dal amal al mubtadi al mukhalifa li syar'illah ya bid'atun sayyi'ah. Jadi sesuatu amal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan syariat, maka itu baru disebut bid'ah sayyi'ah.
Wa badul amal al mustahdisa la tuhalifu syar'a baliya muwafiqatun lahu maqbulatun fihi. Fahadihi amalun maqbula wa mahmuda. Tetapi sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai dengan syariat, maka itu disebut amal makbul, amal mahmudah atau bid'ah mahmudah, gitu loh. Wa minha ma huwa mandubun, di antaranya ada yang sunnah. Wa minha ma huwa fardu kifayah, di antaranya ada yang fardu kifayah, ya. Wa min huna qala Asy-Syafi'i, karena itulah maka Imam Syafi'i berkata, ma ahdasa wa halafa kitaban ay sunnah aw ijma' aw asaron bahwa al bid'atu dhallah wa ma ahdasa minal khair wa lam yuhalli syai'an min dalika bahwa bid'atul mahmudah. Karena itu katanya Imam Syafi'i, sesuatu yang baru atau ma'hudisa bisa, sesuatu yang dibuat baru dan tidak sesuai dengan kitab, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan ijma', tidak sesuai dengan ucapan para sahabat, maka itu disebut bid'ah yang sesat. Tetapi kalau sesuai, maka itu disebut dengan bid'ah mahmudah. Itu paham nih? Sudah lah. Bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang jelek sekalipun, qad takunu makruhatan wa qad takunu haraman. Kadang-kala ya ada yang cuma sekedar makruh, ada kalanya yang sampai tingkatan haram, melihat kadar bahaya yang terjadi pada bid'ah yang dilakukan itu. Jadi karena itulah pada kesimpulannya ini sudah kami bawakan 2 kitab. Ini langsung menjelaskan syarah daripada hadisnya man ahdasa. Di sini fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun, yang menerangkan tentang bid'ah sudah saya sampaikan sebagian. Dan juga di dalam kitab Risalah Ahlussunnah ini juga sudah dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana cara mengkaji bid'ah yang ada itu. Ternyata di dalam kajian itu pertama pada kesimpulannya kita harus melihat dulu perkara perkara yang baru. Jadi perkaranya dulu dilihat. Kalau perkaranya itu ternyata tidak bertentangan dengan syariat, kan begitu kan? Maka itu termasuk bukan bid'ah, ya kan? Karena ada penyesuaian dengan dalil pokok, gitu loh. Nah, terus yang kedua dilihat juga dari kaidah ulama salaf. Jadi ulama salaf itu kalau sudah menetapkan sebuah kaidah, maka pemahaman kita bahwa mereka telah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Intinya kitab fikih yang ditulis kayak Fathul Qorib, Fathul Mu'in, walaupun itu adalah dulu tidak ada, tapi sekarang menjadi sebuah rumusan hukum, maka itu jelas bukan bid'ah. Karena di sana terjadi sebuah penguatan dalil syar'i kepada hal yang dilakukan oleh para ulama itu. Intinya ada penguat dalil gitu loh, untuk melakukan itu. Seperti contoh membukukan Al-Quran, membukukan kitab fikih, membukukan kitab hadis. Nah, di mana maksudul aqdam syariahnya, yaitu mempelajari masalah syariat. Nah, jadi karena buku itu bukan untuk, kecuali kalau di buku itu menghilangkan hukum syariat, itu baru haram. Tapi karena di sana mempelajari hukum syariat itu menjadi pendukung, maka menjadi boleh, bahkan wajib, kan gitu. Maka menjadi wajib. Nah, dan ada lagi yang pertimbangan yang ketiga, yaitu dilihat dari sisi hukum kepada hukum yang sudah ditetapkan dalam syariah, yaitu dalam fikih ada hukum wajib, ada hukum haram, ada hukum sunnah dan lain sebagainya. Maka ketika ada sesuatu yang baru, maka kita bandingkan dulu, itu namanya makis atau kias, ya kan? Kita bandingkan dulu. Ketika ada penyesuaian dengan hukum yang sudah ditetapkan, maka ini bukan bid'ah. Atau boleh disebut bid'ah, tetapi bid'ah yang mahmudah, begitu. Nah, itulah kesimpulan dari Ibnu Abdissalam. Untuk memudahkannya, maka Ibnu Abdissalam membagi sesuatu yang baru itu menjadi 5 hukum. Jadi ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang apa tadi? Nah, ya kan? Maka bid'ah itu juga terdapat 5 hukum itu. Kenapa disebut bid'ah? Ringkasnya karena tidak dilakukan di zaman Rasulullah.
Rasulullah. Walaupun sebagian ulama ada yang menyebutkan itu bukan bid'ah karena ada keterkaitan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Dan dengan demikian ketika kita sudah mengetahui semuanya ini, maka kita akan mulai paham bahwa menggunakan tasbih bukan bid'ah, tahlil bukan bid'ah. Begitu jadinya. Ziarah kubur bukan bid'ah. Yang sementara ini dibid'ah-bid'ahkan oleh ternyata bukan bid'ah. Gitu loh. Dari mana? Dalilnya sudah jelas. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.